Kita masih dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita bedah itu kan bukan hanya dipakai di dalam sholat, tetapi dia juga menjadi modal kita dalam menyikapi hidup. Karena hidup itu adalah tentang perspektif, tentang sudut pandang kita. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang keluh kesah atau sudut pandang masalah, maka kita akan menjadi orang yang sering bersedih, menjadi orang yang minder, rendah diri, atau bahkan sampai iri hati kepada orang lain karena merasa orang lain lebih beruntung daripada kita. Ini kalau perspektif kita tentang hidup itu dari angle masalah dan ujian. Tapi kalau kita melihat hidup dari angle yang lain, yaitu angle iman, angle akidah, perspektif yakin dan tawakal kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa hidup itu adalah kepasrahan kita, ridho, menerima, kemudian percaya dan berani berharap yang baik-baik. Makanya hidup itu diawali dari perspektif, dari sudut pandang apa yang kita ambil dalam melihat kehidupan kita. Dan sudut pandang itu salah satunya adalah dibangun dengan bacaan kita. Buku apa yang kita baca? Apa referensi kita? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Apa yang kita pikirkan? Itu akan membentuk pola pikir dan perspektif kita tentang hidup. Sehingga kalau misalnya orang membaca buku tentang entrepreneurship, maka dia akan melihat banyak peluang-peluang usaha di dalam kehidupan dia. Bahkan dia bisa survive dengan modal dengkul karena dia membaca buku entrepreneur. Kalau dia melihat hidup itu dari buku sastra, dia banyak membaca buku-buku tentang novel atau sejarah, maka dia akan melihat hidup itu adalah adegan-adegan romantis, adegan-adegan drama, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai referensi kita, Al-Quran sebagai bacaan yang kita pahami, yang kita perhatikan, dan kita jadikan sebagai bahan berpikir, maka kita akan melihat hidup dari perspektif Al-Quran itu. Makanya bacaan kita sangat penting dalam menentukan perspektif kita. Itulah kenapa belajar Al-Quran itu nggak cukup sekedar belajar tahsin doang, nggak cukup sekedar belajar tilawah atau membaca. Kita juga coba pelan-pelan belajar tadabbur, belajar merenungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga bacaan kita terhadap Al-Quran itu bisa lebih bisa lebih nempel dalam benak kita dan lebih nempel juga di hati kita untuk membangun motivasi hidup. Jadi udah jelas ya jawabannya. Apapun masalah kita, apapun konteks kehidupan yang sedang kita alamin, pada saat kita kebingungan, pada saat kita hilang arah, pada saat kita merasa bodoh, gak tahu apa-apa, lalu kita meminta petunjuk kepada Allah dalam menghadapi masalah kita, meminta petunjuk kepada Allah dalam menjalani ujian hidup kita, kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah saya harus gimana? Beri saya petunjuk, apa yang harus saya lakukan? Beri saya petunjuk. Allah jawab, dzalika, itu petunjuk yang kami minta. Apa itu ya Allah? Allah perjelas lagi, Al-Kitab, Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan, jangan pernah ragukan. Karena kalau mulai ragu, kita nggak akan ngikutin petunjuk. Kemudian Allah perjelas lagi, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat, bagi orang yang pengen keluar dari masalah.
bagi orang yang pengen dapat rezeki yang tidak terduga-duga, bagi orang yang pengen dimudahkan segala kesukarannya. Kemudian sekarang kita masuk kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yang Engkau marahi, dan bukan juga jalan orang yang salah arah atau tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah tuh baik banget sama kita. Allah tuh serius banget pengen memberi kita petunjuk. Allah tuh serius banget pengen membimbing kita dalam menjalani hidup. Allah tuh serius banget pengen nolong kita. Allah tuh serius banget pengen membawa kita keluar dari masalah. Saking seriusnya Allah menjelaskan petunjuk agar kita tidak salah. Allah menjelaskan petunjuknya itu nggak cukup dengan Alkitab, Al-Quran, tapi Allah perjelas lagi, selain Al-Quran, selain Alkitab, petunjuk itu bisa kita pelajari dari teladan orang-orang yang Allah ridhoi. Di sini pesannya, Allah pengen kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu dengan cara mencontohi orang-orang sebelum kita. Jadi selain memang kita pakai ini sebagai kompas, kita pakai ini sebagai panduan, sebagai map, Allah juga bilang ada jejaknya loh, kamu tinggal ikuti aja jejak itu. Jejak siapa? Jejak alladzina an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat nubuwah kenabian. Nikmat apa? Nikmat risalah syariah. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat apa? Nikmat ibadah. Nikmat apa? Nikmat dakwah. Nikmat apa? Nikmat radhiyallahu anhum wa radu an. Nikmat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nikmat apa? Nikmat dijamin masuk surga. Itulah orang-orang yang kita perlu ikuti jejaknya. Apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup kita itu tuh pernah terjadi kepada orang sebelum kita. Sehingga tugas kita adalah kalau pengen dapat petunjuk, kalau pengen dapat contoh, kalau pengen dapat semacam model untuk kita tiru, kata Allah udah ada tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa masalah kamu? Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua, belajar dari Ibrahim. Ya Allah, saya punya masalah dengan anak, belajar dari Nuh. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajar dari Lut. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, belajar dari Asiyah. Ya Allah, saya punya masalah sebagai jomblo cowok, banyak godaan dari cewek-cewek sekitar saya di kampus, di tempat kerja, belajar dari Yusuf. Ya Allah, saya seorang jomblo perempuan cewek dan banyak masalah, banyak ujian dari cowok-cowok yang godain saya, belajar dari Maryam. Ya Allah, saya pengen ta'aruf tapi nggak tahu caranya, belajar dari Musa dan calon istrinya. Ya Allah, saya punya anak tapi nggak tahu cara mendidiknya, belajar dari Zakaria dan Yahya. Apa masalah itu? Ya Allah, saya hampir bercerai, suami saya mentalak saya, talak satu, gimana cara mengislahnya? Belajar dari surat At-Thalaq ketika Nabi mentalak Hafsah. Ya Allah, suami saya suka ngata-ngatain saya yang jelek-jelek, belajar dari curhatnya seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah. Ya Allah, orang ngomongin saya di sosial media, orang berbisik-bisik tentang saya di grup, mereka bikin grup baru dan ngomongin saya di grup sebelah. Belajar dari surat An-Nur tentang haditsul ifki, pembicaraan rahasia. Ya Allah,
istri saya suka cemburu dan menyusahkan saya sebagai suami, belajar dari surat At-Tahrim. Apa masalah kita? Di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita, belajarlah sejarah. Karena gak ada yang baru di bawah langit, gak ada yang baru di bawah matahari, gak ada yang baru di atas tanah. Semua yang kita alami pernah terjadi sebelumnya. Karena sejarah itu berulang, karena cerita itu terjadi lagi, sehingga kita bukanlah orang pertama yang mengalami masalah ini. Udah ada orang sebelum kita yang jumlahnya gak terhitung, sehingga kita akan menemukan siapa yang orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sehingga kita kiri. Siapa yang salah jalan, sehingga kita kiri. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka sehingga bisa keluar dari masalah itu. Apa sih kunci mereka survive dari ujian? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan. Lalu setelah kita tahu, lakukan.